Bapak Ibu dan utamanya anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Memang sudah berbeda zaman antara saya, Pak Haris dengan anak-anak sekalian. Berbedanya cukup jauh. Tantangannya berbeda, problematikanya berbeda. Mungkin SDM yang diharapkan hadir juga berbeda. Tetapi menurut saya ada hal yang selalu konsisten dalam setiap era, setiap masa. Ada yang hampir tidak berubah walaupun berganti zaman, berganti masa. Kalau mungkin pemerintahan berganti pimpinan, tetapi untuk berkontestasi, tanda petik untuk bersaing pada era sekarang ini, setidaknya ada dua hal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh umat ini. Dan saya berharap anak-anakku semua nanti hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat dan bangsa, membawa yang dua ini. Yang pertama adalah aspek integritas. Aspek integritas. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini saya dahulukan daripada aspek yang kedua, karena memang pendidikan pada hakikatnya adalah mencetak orang-orang yang punya integritas. Nah, anak sekalian, antum semua sudah mendapat tempaan yang luar biasa. 24 jam kali 3 tahun. Mungkin kalau yang dari SMP 24 jam kali 6 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Itu yang panjang untuk melakukan internalisasi budi pekerti, akhlak yang mulia yang ditempatkan oleh para muslim muslimah, para ustaz-ustazah semuanya. Muara itu semua adalah integritas. Sengaja saya mengutip surat At-Taubah ayat 105 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Untuk juga mengingat dan merekonstruksi yang dulu pernah disampaikan oleh proklamator kita, Bung Hatta. Dalam satu kalimat beliau mencetak orang cerdas itu mudah, tapi mencetak orang yang jujur itu tidak mudah. Anak-anakku, saya ingin mengatakan bahwa salah satu integritas yang dibutuhkan oleh keluarga kita, oleh umat kita, oleh bangsa kita adalah apa yang namanya kejujuran. Ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Alaikum bis-sidq fa idza as-sidqa yahdi al-birr, al-birru yahdi ilal jannah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika anak-anak kita nanti sudah selesai masa belajar, dan hari ini merupakan penanda yang kita sebut dengan wisuda dan pelepasan santri. Jadi anak sekalian, integritas ini yang harus kita bangun bersama-sama. Bangsa ini, umat ini butuh orang yang punya integritas. Integritas ditanamkan melalui darah kita, hati kita. Disitulah lahir kejujuran, komitmen, kerja keras, optimisme. Dan itu tidak lahir kecuali pada orang-orang yang betul-betul ditumpah hatinya. Dan alhamdulillah, anak-anakku harus bersyukur karena penempaan itu antum rasakan, antum jalani. Saya, ibu-ibu wali santri, pernah mondok tidak lama, tapi saya senang dengan pilihan bapak ibu saya, tidak lama.
Mungkin kalau lama saya nggak masuk UGM gitu. Masuknya mungkin nggak tahu mana gitu. Ya, laser gitu. Kalau lama kayak gitu. Jadi, tapi pilihannya bener. Jadi, ibu saya, bapak saya tidak memasukkan saya di kelas pondok, tapi saya di rumah kiai. Walaupun kiai itu pakde saya sendiri, ya, Pak Kiai Haji Mas Muki Ja'far, pemimpin pesantren Nahdlatul Syubban di Pacitan sana. Saya baru bisa memahami betapa memang kadang-kadang ilmu itu tidak kita dapat di kelas. Saya mendapatkan ilmu kiai karena saya tinggal di rumah dia walaupun hanya 3 bulan, kurang sedikit, kurangnya berapa itu. Tetapi 3 bulan itu buat saya membangun integritas luar biasa. Hidup bersama-sama kiai, orang yang menurut saya paling dihormati di Pacitan pada waktu itu, karena beliau ya ulama ya cukup karismatis di zamannya gitu. Nah, saya mengatakan ayo untuk amati dari Ashab, dari Lutfi, itu yang harus, karena disitulah muara yang namanya integritas tadi. Dan itu tidak kita akan temukan di buku-buku. Itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 tahun itu begitu mahal, anak sekalian, mahal sekali. Tidak bisa kita hitung secara finansial, karena antum mengalami langsung bagaimana harus menjadi seorang manusia, seorang muslim, seorang santri, berikut adab-adabnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan pasti akan terkenal dengan itu semuanya untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang pertama. Zaman bisa berubah, pemimpin bisa berganti, tetapi faktor integritas tetap kita butuhkan. Apa yang Bung Hatta sampaikan 76 tahun yang lalu itu terkonfirmasi hari ini. Mencetak orang cerdas itu mudah. Berapa ribu kita punya profesor, berapa puluh ribu kita punya doktor, tapi berapa banyak di antara mereka yang punya integritas, utamanya kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman boleh berganti, masa boleh bergilir, pemimpin bisa berubah, berganti, tetapi kita butuh faktor kedua yang namanya kapasitas. Integritas bicara di hati, kapasitas bicara di otak. Bangsa ini butuh orang cerdas. Bangsa ini butuh orang jujur, tapi juga orang yang cerdas. Orang yang jujur, tidak cerdas, pasti akan ditipu oleh orang lain. Orang yang cerdas, tidak punya integritas, menipu orang lain. Bapak Ibu, orang cerdas tapi nggak punya integritas, menipu orang lain. Orang yang punya integritas tapi nggak cerdas, ditipu terus gitu. Dan umat ini sering ditipu-tipu saja. Jujur gitu. Jujur itu alih-alih bisa jadi lugu soalnya gitu, kalau nggak cerdas gitu. Anak-anakku sekalian, disitulah kita bicara sekolah, disitulah kita bicara kuliah. Di situ kita bicara S1, S2, S3. Di situ kita bicara dengan penuh bangga. Anak-anakku sekalian, ada yang sudah anak santri yang mau diterima atau bisa diterima di Inggris misalnya gitu ya. Ada yang kita bicara Inggris, kita bicara Al-Azhar, kita bicara UGM, kita bicara IAIN, itu karena kita butuh kapasitas intelektual. Jadi sekolah ini mengajarkan metodologi berpikir. Nyantri di rumah kiai itu membangun integritas tadi itu. Tetapi manhaj tafkirnya, sistem berpikirnya kita dapatkan di panggung sekolah, di panggung kuliah. Karena memang disitulah yang mengajarkan cara berpikir yang sistematis, cara bekerja yang runtut gitu. Kita ini berhutang budi ke barat dalam konteks itu, gak bisa kita pungkiri. Kita ini
tentu bukan Budi, sudah punya modal Islam, integritas, tapi kadang tidak digunakan. Tapi real fakta, Barat mengajarkan kita tentang itu, cara berpikir yang sistematis, ya, cara mengelola dengan manajemen yang baik. Itu kita diajari kampus-kampus kita ini. Kalau ilmu itu ya baca sendiri itu bisa, ya. Dosen kita, guru kita memberikan banyak hal tentang itu semuanya. Nah, disitulah anak sekalian, lalu kita butuh sekolah gitu. Ya, kita butuh sekolah. Kita butuh mengenyam pendidikan formal seperti yang kalian rasakan ini. Saya berharap entah langsung, entah kerja dulu baru kuliah, entah karena ada faktor biaya yang ada, saya berharap anak-anak terus bisa melanjutkan belajar. Kerja dulu tidak masalah. Banyak di antara kita ini yang orang-orang sukses yang setelah sekolah istirahat sebentar, bekerja untuk menjadi modal kuliah. Banyak juga yang lalu sukses menjadi dokter, menjadi profesor dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak harus terus berusaha untuk mengisi aspek-aspek yang terkait dengan intelektualitas kalian semuanya itu. Dan itu kita dapatkan di Bangku 3. Kita senang sekali dari Askat masih kuliah, Lutfi masih pulang balik ke Jogja ke sini gitu. Sampai mana Ustaz? Sampai Jatinong, alhamdulillah. Jadi anak-anakku faktor kapasitas ini harus terus kita asah. Umat kita butuh itu, bangsa kita butuh itu. Sumber daya manusia ke depan, saya kira di situ. Indonesia ini negara yang paling maju pada tahun 70-an. Revolusi industri, modernisasi, modal asing datang. Pak Harto luar biasa karena politiknya stabil sehingga kampus-kampus berdiri. Tapi antara 70 sampai tahun 80 pertengahan kita stuck. Bagi sekarang kita berhenti, lalu Malaysia mengejar, dan sekarang yang tragis Vietnam sudah meninggalkan kita. Padahal dulu kita pernah menolong manusia perahu jumlahnya 100.000 lebih di Pulau Sigalang itu, dekat Batam situ. Ditolong karena nggak bisa makan di sana. Sekarang kalau kita nggak punya beras, impornya ke Vietnam. Negara yang dulu kita tolong. Dan negara-negara yang lain juga sudah luar biasa. Di mana kita mengalami kemandekan di sumber daya manusia. Karena sekalian, antum semua adalah harapan, antum semua adalah secercah yang membangun optimisme kita semuanya. Ditempa selama bertahun-tahun aspek integritas antum semua, ditempa juga aspek intelektual, kapasitas antum semua, sehingga menjadi orang yang pintar tapi jujur, orang yang jujur tapi bisa berkompetisi dengan orang-orang yang lain. Saya melihat 34 provinsi di Indonesia, sekolah-sekolah menengah apa yang terbaik dari 34 provinsi itu. Ada 3 madrasah yang saya sangat bangga, kita semuanya bangga. Jawa Tengah ini SMA 3 Semarang tahun kemarin kalah dengan Madrasah Aliyah Insan Cendekia Pekalongan. Itu yang terbaik di Jawa Tengah itu. Saya berharap juga Ustaz Pur, pada saatnya Madrasah Aliyah Nurul Islam juga menjadi yang terbaik Kabupaten Semarang, terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Walaupun bukan perkara yang mudah untuk membangun Madrasah Aliyah dalam konteks pendidikan di Indonesia ini, mengalami hal yang sama, semuanya perlu diyakinkan terus gitu ya, bahwa Aliyah ini bisa untuk melahirkan orang-orang yang punya kapasitas dan punya integritas. Itu sekali lagi, kalau masih punya keluarga, punya ponakan, punya adik, punya apa saja yang memungkinkan untuk kita sekolahkan, kita didik di Aliyah, dengan senang hati kami akan menerima amanah dari Bapak Ibu sekalian. Selamat anak-anakku sekalian, sukses dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih semua keluarga besar yang sudah kerja keras untuk mendidik anak-anak di
bangku madrasah Alia Nurul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.